Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Semoga damai sejahtera dan sukacita Kristus tetap menjadi bagian dalam kehidupan saudara sekalian, karena Tuhan kita sungguh baik adanya. Saudaraku, salam sehat dari saya, Pendeta Rudolf Manhutu, yang saat ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang didasarkan pada Kisah Para Rasul, pasal 17 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan ini diberikan tema bertukar pikiran dan pengetahuan. Marilah saudaraku, kita satukan hati dan pikiran kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, diamkanlah semua suara dari hati kami, kecuali suara Tuhan yang akan berfirman kepada kami saat ini. Tuhan, tuntun dan bimbing kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk memahami kehendak-Mu dan siap menjadi berkat dengan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memberitakan Injil adalah tugas panggilan setiap pengikut Yesus. Entah itu dilakukan melalui verbal ataukah melalui sikap hidup yang sesuai dengan kehendak Kristus. Tetapi apapun metode yang kita pakai, janganlah lupa untuk selalu peka terhadap konteks di mana kita memberitakan Injil. Strategi ini nampak sangat jelas dipakai Paulus saat memperkenalkan siapa Tuhan Yesus itu kepada orang-orang di kota Athena. Ini dimulai dengan keprihatinan Paulus terhadap kota Athena yang penuh dengan patung-patung berhala. Dan ketika itu, Paulus mulai mendekati hampir semua lapisan masyarakat yang berada di kota Athena. Ada yang berasal dari kalangan orang Yahudi. Tapi ada juga yang tidak berasal dari kalangan orang Yahudi, namun mereka hidup takut akan Tuhan. Dari kalangan menengah ke bawah, Paulus jumpai mereka di pasar-pasar. Dan juga Paulus menjumpai para ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa. Ini mewakili kalangan menengah ke atas tentunya. Nah, selanjutnya oleh karena cara membawa diri yang simpatik dari Rasul Paulus sendiri, membuat setiap orang mau membuka diri terhadap Paulus. Sampai-sampai Paulus dibawa ke sidang Areopagus, yaitu DPR-nya kota Athena, agar Paulus bisa menjelaskan isi ajarannya secara terbuka kepada mereka. Penduduk Athena yang terbiasa dengan berbagai macam aliran atau ajaran-ajaran di sekitar mereka juga ternyata menganggap kehadiran Paulus membawa sebuah ajaran baru tentang seorang dewa baru yang tidak lain adalah Yesus. Tentu ini bertentangan dengan apa yang sesungguhnya Paulus harus sampaikan, sebab Yesus bukan salah satu dewa dari dewa-dewa yang lain. Tetapi jelas sekali di sini bahwa orang banyak itu tertarik pada Yesus atau ajaran Paulus bukan karena dianggap ajaran itu benar, melainkan karena ajaran ini dianggap sebagai ajaran yang baru. Tetapi itu tidak masalah bagi Paulus, sebab bagi Paulus inilah kesempatan untuk dapat membawa terang Tuhan di tengah-tengah kota Athena. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cara yang Paulus pakai pada saat itu dapat saja kita juga pakai dalam pelayanan kita pada saat ini. Tetapi kita tetap harus berhati-hati. Mengapa? Sebab ternyata pada saat ini begitu banyak pengajar sesat yang juga menggunakan cara Paulus. Mereka mengunjungi door-to-door warga gereja untuk berdialog sambil membawa ajaran mereka yang menyesatkan itu. Bukannya kita akan membuat mereka sadar akan kesalahan mereka lalu hidup dalam kebenaran? Bisa saja kita malah sebaliknya, terasuk oleh ajaran-ajaran menyesatkan mereka, lalu kemudian kita hidup kembali dalam kegelapan. Tetapi bagaimana atau kenapa Paulus berani berhadapan lalu bertukar pikiran dengan semua kalangan? Ya, karena Paulus sangat menguasai ajaran Kristus yang akan ia sebarkan. Ini modal kuat yang harus terlebih dahulu kita miliki agar kita pun tidak tersesat saat berdialog. Lalu bagaimana supaya kita miliki atau menguasai pokok-pokok iman Kristen yang menjadi modal ketika kita berdialog?
ia dengan rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hanya dengan cara demikian, dialog kita dapat bermakna bagi sesama kita, bahkan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, demikianlah firman Tuhan saat ini. Kiranya renungan ini dapat menolong dan menguatkan saudara sambil memberitakan perbuatan-perbuatan yang benar dari Tuhan Yesus bagi dunia ini. Terpujilah Kristus. Amin.